Hai saudara, jumpa lagi. Kita akan kembali belajar liturgi bersama. Dan kali ini kita akan belajar tentang perlengkapan liturgi. Ada banyak alat-alat, busana, bejana, kain-kain yang dipakai dalam liturgi. Dan kita akan membahasnya satu persatu agar semakin dipahami dan dikenal sehingga mampu menumbuhkan rasa cinta yang lebih pada liturgi. Mari kita mulai. Bagian pertama, kita akan membahas buku-buku ibadat. 1. Tata Perayaan Ekaristi. Tata Perayaan Ekaristi adalah buku yang berisikan tentang rubrik baku sebuah perayaan Ekaristi. Buku ini menjadi pegangan resmi bagi seorang imam yang akan merayakan Ekaristi. Yang kedua, buku pendamping tata perayaan Ekaristi yang juga harus selalu ada di atas altar. Buku Mencari Pesan Misa Harian. Buku ini berisikan doa-doa yang akan dikumandangkan oleh pemimpin perayaan. Doa pembuka, doa persiapan persembahan, dan doa sesudah komuni. Dalamnya juga memuat intisari dari bacaan-bacaan yang akan diperdengarkan dalam peribadatan. Juga ada antifon-antifon, di antaranya antifon pembuka dan antifon komuni. Yang ketiga, leksionarium atau buku bacaan. Buku ini berisikan bacaan-bacaan. Biasanya ada 3 bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Yang keempat, evangeliarium atau buku Injil. Buku ini berisikan teks Injil yang akan dimaklumkan dalam Ekaristi. Berbeda dari leksionarium, evangeliarium hanya berisikan bacaan Injil. Yang kelima, buku nyanyian. Berisikan doa-doa dan nyanyian-nyanyian yang diperuntukkan dan dipakai dalam peribadatan. Misalnya, buku Mada Bakti, puji syukur, syukur kepada Bapa, Jubilate, dan lainnya. Buku yang kedua, para saudara, adalah buku perayaan Sabda, hari Minggu, dan hari Raya. Jika pada suatu hari Minggu tidak diadakan perayaan Ekaristi, maka akan diganti dengan perayaan Sabda. Maka buku inilah yang akan dipakai dalam perayaan tersebut. Buku ini sebagai buku pegangan bagi pemuka jemaat yang akan memimpin peribadatan Sabda pada hari Minggu dan hari Raya lainnya. Perlengkapan liturgi yang ketiga adalah lilin. Lilin melambangkan Kristus sebagai cahaya terang dunia, juga melambangkan cahaya yang mendatangkan kehangatan, pengorbanan, dan kasih. Lilin adalah lambang Kristus yang membakar dirinya sehabis-habisnya untuk menjadi terang bagi dunia. Dan lambang lilin yang terakhir adalah kehadiran Tuhan. Saudara, cahaya lilin dalam sejarah gereja mengingatkan pada abad kedua ketika gereja masih hidup di bawah penindasan Romawi. Umat Kristen harus hidup dan mengadakan ibadat secara sembunyi-sembunyi dalam katakombe-katakombe atau ruangan bawah tanah yang gelap. Dan mereka harus menyalakan lilin agar mendapatkan terang cahaya. Dan kebiasaan ini diteruskan sampai saat ini. Yang kedua,
Sejak abad keempat di Yerusalem, lilin dipakai untuk menandakan kemeriahan dan keagungan sebuah perayaan. Yang ketiga, lilin juga dinyalakan di depan patung atau gambar orang kudus. Juga lilin dinyalakan di depan jenazah atau peti jenazah. Perlengkapan liturgi yang keempat, piala atau kaliks. Piala atau kaliks adalah tempat untuk menampung anggur yang akan dikonsekrasi menjadi darah Kristus. Kaliks atau piala terbuat dari emas atau sekurang-kurangnya bagian dalamnya dilapisi emas. Yang kelima, purificatorium atau kain piala. Kain ini berfungsi untuk mengeringkan atau melap piala dalam bagian pembersihan bencana sesudah komuni. Yang berikut, dalam perayaan Ekaristi, dalam ritus persiapan persembahan, imam akan mencampurkan anggur dengan sedikit air putih. Nah, air ini akan dicedok dengan menggunakan senduk kecil. Karena air yang dicampurkan berjumlah sedikit, maka senduknya pun berukuran kecil. Yang ketujuh, patena. Patena adalah sejenis piring kecil yang berlapiskan emas dan dipakai untuk meletakkan hosti besar yang nantinya akan dikonsekrasi menjadi tubuh Kristus. Yang kedelapan, pala. Pala adalah sejenis kain lenan yang dikeraskan berwarna putih yang dipakai sebagai penutup piala atau kaliks. Pada zaman kini, banyak yang sudah dibuat berbahan plastik. Kesembilan, korporal. Korporal adalah sejenis kain berbentuk segi empat yang pada waktu persiapan persembahan akan dibentangkan menjadi dasar bagi piala, patena yang menampung anggur dan hosti besar, juga sibori yang akan menampung hosti-hosti kecil. Dengan kata lain, korporal adalah kain yang di atasnya akan diletakkan bahan-bahan persembahan. Saudara, kita akan melihat sejenak bagaimana pengaturan piala, senduk kecil, purificatorium, patena, pala, dan korporal. Dari gambar ini terlihat bahwa pada prinsipnya yang diletakkan paling bawah, yaitu korporal, dalam susunan sebelum persembahan, dia berada di posisi yang paling atas, sehingga memudahkan ketika akan membukanya. Yang berikutnya, perlengkapan liturgi yang disebut sibori. Sibori adalah sejenis piala yang memiliki penutup. Ia dipakai untuk menyimpan hosti-hosti kecil yang akan dikonsekrir menjadi tubuh Kristus. Sibori dipakai untuk membagikan komuni kepada umat beriman dalam sebuah perayaan. Sibori yang berisikan tubuh Kristus, sakramen Maha Kudus, akan ditudung dengan kain yang berwarna putih atau kuning dan disimpan dalam tabernakel. Perlengkapan liturgi selanjutnya yang disebut ampul. Ampul adalah sejenis gelas kecil dan biasanya berpasangan. Yang satu untuk diisikan anggur dan yang lain berisikan air. Pada zaman dahulu, masing-masing gelas ampul ini tertera tulisan
V, dan A. V adalah aksara dari kata vino yang berarti anggur, dan A adalah aksara dari kata aqua yang berarti air. Yang ke-12, Pyxis. Pyxis adalah bejana kecil yang dipakai juga untuk menyimpan sakramen Maha Kudus untuk kepentingan dibawakan kepada para jompo, para lanjut usia, dan untuk komuni orang-orang sakit. Ke-13, lavabo. Lavabo adalah secari kain yang dipakai untuk mengeringkan tangan imam sesudah ritus pembasuhan tangan. Lavabo melambangkan kesucian hati. Yang berikut, dupa dan wewangian. Dupa adalah wewangian yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan. Bila dimasukkan ke dalam bara api, dupa akan menghasilkan asap yang menebarkan keharuman dalam liturgi. Asap harum yang mengepul dan membubung ke atas melambangkan doa dan persembahan umat yang naik ke hadirat Allah. Dupa ditaburkan di atas arang, dan arang itu disimpan dalam wadah yang bernama turibulum. Turibulum memiliki rantai yang akan digoyang-goyangkan atau disebut pendupaan dalam sebuah peribadatan. Sementara pasangan turibulum yang menjadi tempat untuk menyimpan dupa dinamakan navikula. Navikula juga dilengkapi dengan sebuah senduk kecil yang dipakai untuk mengambil dupa atau ratus yang akan ditaburkan pada bara api yang disimpan dalam turibulum. Selanjutnya, monstrans. Monstrans adalah alat yang terbuat dari emas atau bahan lainnya yang pantas yang dipakai untuk memperlihatkan sakramen Maha Kudus dalam devosi-devosi salve atau adorasi. Juga dipakai dalam perarakan sakramen Maha Kudus. Gereja Flores mempunyai kebiasaan mengadakan perarakan sakramen Maha Kudus pada hari raya tubuh dan darah Kristus, juga pada perayaan hari raya Kristus Raja. Perlengkapan yang ke-16 disebut tempat minyak suci. Tempat minyak suci ini biasanya terdiri dari 3 bagian dengan fungsinya masing-masing. Pertama, minyak untuk katekumen atau calon baptis. Tempat untuk menyimpan minyak katekumen ini biasanya diberi tanda OC yang adalah aksara dari Oleum Catecumenorum atau minyak katekumen. Yang kedua, minyak untuk penerimaan sakramen penguatan atau sakramen krisma dan sakramen baptis. Wadah untuk minyak ini diberi aksara SC atau Santum Krisma. Dan yang terakhir, minyak penguatan bagi orang sakit, tempatnya diberi aksara OI atau Oleum Infirmorum. Berikutnya, tempat air suci. Tempat air suci adalah wadah yang dipakai untuk menyimpan air yang sudah diberkati, dan bejana ini biasanya ditemani dengan alat percik atau hisop yang dipakai untuk memercikan air suci kepada umat beriman atau kepada barang-barang
yang diberkati dan disucikan. Berikutnya para saudara, perlengkapan liturgi yang ke-18, salib perarakan atau salib prosesi. Salib ini diberi pegangan yang panjang, dipakai untuk perarakan atau prosesi. Misalnya, pada hari Minggu Palma, atau pada perarakan Sakramen Maha Kudus dan perarakan pembuka ketika imam dan rombongan petugas liturgi memasuki gereja. Berikutnya, perlengkapan liturgi yang disebut kandela. Kandela, bahasa Indonesianya kaki lilin atau tempat lilin. Ada 3 jenis kandelar. Yang pertama, kandelar tunggal, yaitu kaki lilin yang hanya memiliki tempat untuk 1 lilin. Yang berikut, kandelar bercabang, misalnya bercabang 3 untuk memuat 3 lilin yang melambangkan Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, kandelar perarakan. Kaki lilin ini menampung 1 lilin tetapi memiliki pegangan yang panjang dan biasanya dipakai dalam perarakan atau prosesi. Berikutnya para saudara, perlengkapan liturgi yang disebut altar. Altar adalah meja besar untuk mengadakan perayaan Ekaristi. Di atas altar diletakkan semua buku liturgi, bahan persembahan, roti dan anggur, salib altar, dan juga mikrofon. Altar haruslah menarik, anggun, berwibawa, dan terbuat dari bahan yang kuat dan bermutu. Posisi altar harus lebih tinggi dari panti umat. Alasan praktisnya, supaya umat dapat dengan mudah melihat dan mengikuti jalannya perayaan. Altar yang lebih tinggi juga mau mengingatkan kita pada Bukit Kalvari, tempat Yesus disalibkan. Altar sebagai meja perjamuan ditutup dengan sehelai kain putih. Para saudara, kain altar pada prinsipnya tidak mengikuti warna liturgi. Tren yang berkembang sekarang, pada masa biasa, altar ditutup dengan kain hijau. Pada masa Advent atau Prapaskah, altar ditutup dengan kain ungu. Padahal, altar pada hakikatnya hanya ditutup dengan selembar kain putih. Sama halnya seperti meja makan yang hanya ditutup dengan selembar taplak meja. Yang ke-21, mimbar atau ambo. Mimbar adalah tempat mewartakan sabda Tuhan. Pada mimbar juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti khotbah, mazmur tanggapan, pujian Paskah, dan litan. Berikutnya yang disebut sedilia atau tempat duduk imam dan para pembantunya, diakon, para konselebran, dan para misdinar. Yang ke-23, perlengkapan yang disebut kredens. Kredens adalah meja yang diletakkan di panti imam. Di atasnya ditaruh piala, purifikatorium, pala, korporal, patena, sibori, piksis, monstrans, ampul berisi air dan anggur, dan lavabo, atau semua yang akan dipakai untuk ritus persiapan persembahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabernakel.
Tabernakel adalah sejenis lemari kecil untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang telah dimasukkan ke dalam siburi. Tujuan tabernakel adalah menyimpan hosti kudus yang tidak habis dibagikan pada umat beriman dalam sebuah perayaan Ekaristi. Maksud lain adalah agar bisa diambil pula untuk dibawa menjadi komuni bagi orang sakit dan para jompo. Tabernakel bermakna kemah, yaitu tempat Tuhan Yesus bersemayam di tengah-tengah umatnya. Para saudara, dalam gereja, dekat dengan tabernakel, biasanya kita akan menjumpai sebuah lampu yang akan terus bernyala. Ini dinamakan lampu Allah. Lampu Allah adalah lampu yang berwarna merah yang terus-menerus bernyala di dekat tabernakel, yang memberi tanda bahwa dalam tabernakel disimpan sakramen Maha Kudus. Sebutan lampu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan hadir di situ. Maka ketika tiba hari Kamis Putih, dalam ritus pengosongan altar, ketika sakramen Maha Kudus sudah dipindahkan, lampu tabernakel atau lampu Allah ini biasanya dipadamkan. Yang ke-26, tempat air suci. Tempat air suci adalah wadah kecil yang biasanya diletakkan dekat pintu masuk gereja untuk menyimpan air suci yang akan dipakai umat untuk membasuhkan diri ketika memasuki gereja. Berikutnya, bejana baptis. Bejana baptis adalah tempat untuk ritus pembaptisan dalam sakramen baptis. Bejana baptis biasanya berada dekat pintu depan gereja, kadang berupa kolam. Di dekatnya juga ditempatkan lilin Paskah. Yesus mengangkat kita sebagai anak-anak terang dan harus hidup sebagai anak-anak terang. Maka dalam pembaptisan kita mati bersama Kristus dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus. Namun para saudara, banyak gereja sekarang yang tidak lagi menghadirkan bejana baptis. Selanjutnya, salib. Dalam sebuah gereja ada 3 salib. Pertama, salib altar yang diletakkan di atas altar dan menghadap imam. Mengapa harus menghadap imam? Imam yang merayakan perayaan Ekaristi adalah alter Kristus. Ia menjadi Kristus yang hadir, tetapi tidak terlepas dari kemanusiaannya. Maka ketika dia merayakan Ekaristi, seorang imam harus menghadap salib, yang dalam salib itu ada Kristus yang ditampilkan oleh dirinya sendiri kepada umat. Yang kedua, salib perarakan. Setibanya di altar, ajuda atau misdinar yang memegang salib tidak memberikan hormat, karena dia sedang memegang salib Kristus sendiri. Selanjutnya, salib perarakan segera dibawa kembali ke sakristi atau diletakkan di pojok dalam panti imam. Yang harus diperhatikan adalah salib perarakan tidak dipancang di samping altar menghadap umat, karena dalam panti imam ada sebuah salib besar yang digantung pada dinding belakang. Dan inilah salib yang ketiga, yaitu salib besar. Salib ini menjadi pusat perhatian semua umat yang merayakan perayaan dan yang hadir dalam gereja.
Berikutnya, patung orang kudus. Biasanya, gereja-gereja menghadirkan patung Maria, patung Yesus, patung Santo Yosef, dan patung orang kudus lainnya. Biasanya patung-patung ini berukuran cukup besar, sehingga dengan mudah dapat dilihat umat yang hadir dalam gereja. Dan di depan patung-patung ini, biasanya disediakan tempat bagi umat yang ingin mempersembahkan lilin untuk berdoa dan menyampaikan permohonan-permohonannya. Selanjutnya, patung atau gambar pelindung gereja tersebut. Biasanya paroki atau stasi memakai nama orang kudus sebagai pelindung. Patung atau gambar orang kudus tersebut akan diletakkan di depan gereja. Ada juga yang diwujudkan dalam lukisan berwarna pada dinding kaca di depan gereja, atau yang disebut ikon atau kaca patri. Tujuannya adalah agar umat paroki mendapatkan perlindungan dari orang kudus tersebut dan dapat mewarisi semangat hidupnya yang suci. Berikutnya, gambar atau relief jalan salib. Biasanya, gambar atau relief jalan salib dipasang pada dinding gereja, bertujuan untuk membantu umat dalam kebaktian devosi jalan salib. Yang ke-32, lonceng. Lonceng adalah alat bunyi yang biasanya digunakan untuk mengiringi ibadat sebagai tanda kegembiraan. Lonceng sudah dipakai dalam peribadatan di Eropa sejak abad ke-8. Lonceng besar dipasang pada menara gereja atau menara lonceng dengan tujuan untuk memanggil umat mengadakan peribadatan. Lonceng logam tidak dibunyikan pada hari Kamis Putih hingga malam Paskah. Ini mau menunjukkan situasi kabung atas sengsara dan wafat Tuhan. Maka sebagai gantinya dipakai lonceng-lonceng pengganti dari kayu. Lonceng juga dibunyikan pada jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Lonceng pada jam-jam ini untuk memberitahukan kepada semua umat beriman akan tiba saatnya untuk berdoa malaikat Tuhan atau Angelus, atau dalam masa Paskah doa Ratu Surga. Ada dua jenis lonceng yang dipakai dalam peribadatan. Yang pertama, parva campanula atau lonceng 4. Lonceng 4 maksudnya 4 buah lonceng kecil yang dirangkai dengan satu pegangan. Ini dibunyikan oleh Miss Dinar pada saat-saat yang telah ditentukan. Misalnya, sesaat sebelum privasi, pada saat konsekrasi. Juga ada yang mempunyai kebiasaan membunyikannya pada saat doksologi, doa syukur agung. Lonceng ini juga dibunyikan pada kemuliaan Kamis Putih dan kemuliaan malam Paskah. Lonceng yang kedua disebut kampana atau lonceng 6. 6 lonceng kecil yang dirangkai pada satu pegangan. Lonceng kampana ini
disebut juga lonceng sakristi, karena lonceng ini dibunyikan pada saat imam dan para petugas liturgi hendak memasuki ruang peribadatan. Para saudara pencinta liturgi, demikian pembahasan kita kali ini tentang perlengkapan atau peralatan liturgi. Semoga dengan semakin mengenal, kita semakin mencintai liturgi. Sampai jumpa dalam pembelajaran liturgi selanjutnya.